Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadeditya dan dengan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola dan jokes bapak-bapak. Iya. Kemudian ada komentar, tolong dong jokesnya jangan bapak-bapak. Padahal kita udah bapak-bapak ya. Saya kain. Mama karena rambutnya panjang. Ibu-ibu. Kak, buat yang episode kali ini saya ngasih pertanyaan yang mungkin mohon maaf ini akan ngorek-ngorek masa lalu Alika. Ya. Alika waktu itu pacaran berapa lama, Kak? Sangat menggorek ya. Iya. Saya paling lama tuh gak pernah lama. Paling lama. Tapi emang gak sering juga. Jadi gak playboy. Kalau playboy kan gak lama tapi sering. Kalau saya emang gak lama dan jarang. Saya paling 3 bulan lah. 3 bulan. Tapi masih terkenang sampai sekarang ya. Iya. Nah, sampai suka nge-tweet gitu. Iya. Itu emang bentar lagi ulang tahun ya. Itu emang waktu itu momennya KKN. Jadi lepas KKN udah gak ada lagi. Iya benar. Cuma 3 bulan. Nah jadi kan ada satu pemain Arsenal dan dia tuh ngerasa sama kayak Alika. Wah. Jadi meskipun dia cuma main 1 jam, Bahkan yang ini 1 jam. cuma 1 jam, tapi dia itu merasa kalau pertandingan yang dia lakukan bersama Arsenal itu adalah momen penting dalam karirnya. Selalu teringat ya. Selalu teringat, dan orang itu bernama Gavin. Disebutin dong, ini bukan Giut. Gavin Hoyt. Ya. Nah emang Gavin Hoyt ini adalah seorang pemain yang memiliki debut yang tidak terduga. Debut tidak terduga. Oke. Pelatih itu biasanya kan memilih laga tertentu untuk mempromosikan pemain muda. Betul. Karena yang nggak boleh itu mempromosikan komunisme. Geblek. Itu nggak boleh. Gak boleh. Di sini nggak ada. Di Indonesia gak boleh. Biasanya nih di pertandingan yang sudah tak berarti. Betul. Atau melawan tim yang mudah di atas kertas. Iya, jadi debutnya ya berkesan lah buat dia. Akan tetapi lawan Hoyte dalam debutnya ini adalah Manchester City. Yang mana waktu itu udah punya perubahan gitu dalam skuadnya. Iya. Mereka baru saja merekrut superstar dari Real Madrid yaitu Robinho. Jadi udah kuat lah Manchester City ini. Nah, dan itu terjadi pada 2008 silam, Kak. Jadi Hoyte itu dimasukkan ke dalam pasukan lini pertahanan The Gunners. Momen ini hadir sehari setelah William Gallas dicopot sebagai kapten, usai mengkritik rekan setimnya di tengah hasil buruk. Dan bukan cuma dicopot sebagai kapten, Gallas ini disuruh minta maaf, Kak. Diapit sama rekan setimnya. Klarifikasi gitu. Dia baca permintaan maaf gitu, terus nulis di materai. Sedih ya. Nah, selain Hoyte, tim pelatih bilang ke Armand Traore dan itu Jack Wilshere. Betul. Armand Maulana kan lagi audisi. lagi nyanyi. Ya. Bukan, ini Armand Traore pemain bola. Menurutnya satu di antara ketiganya akan debut. Jadi emang kayak ada gosip-gosip gitu. Kualifikasi ya, maksudnya akan ada audisi lah, pemain yang bagus akan debut gitu sama tim utama. Nah, semua yang berpikir yang debut itu adalah Wilshere atau Traore, bukan si Hoyte ini. Namun pelatih justru bilang kalau Hoyte yang bakalan debut gitu. Ia pun diberi latihan ekstra agar bugar ketika diturunkan. Jadi udah ada hawar-hawar dia mau diturunin tuh dari seminggu 2 minggu lah. Benar, si Hoyte ini kan diberi latihan ekstra. Karena kalau dibeli ayam ekstra itu bukan bugar, bubur. Di Simang ini Mang Ade itu ayamnya bisa minta ekstra ya. Minta ekstra itu ayamnya banyak banget. Nah, ini adalah titik yang paling bersinar sepanjang hampir 1 dekade Hoyte ini bersama Arsenal. Dan seperti alumnus akademi lainnya, Kak, Hoyte ini percaya kalau promosi ke tim utama itu tuh langkah yang alami udah gitu. Pasti terjadi. Udah pasti. Apalagi kakaknya nih Justin. Bukan Justin Bieber. Apalagi coach Justin. Di Belanda kalau coach Justin. Nah, jadi kakaknya Justin Hoyte itu dia mencatatkan 68 penampilan bersama The Gunners sebelum dijual ke Middlesbrough di musim itu. Nah, si Hoyte ini ingin mencapai apa yang dilakukan sama si Justin tersebut. Dan dia percaya pasti ada jalannya. Pasti gitu. Bisa, emang alami aja gitu. Dalam jalannya ke tim utama ini, Gavin Hoyte adalah kapten tim Arsenal usia 18. Iya, sempat 2 kali diturunkan di Piala Liga. Dan dari situ karirnya mulai terlihat cerah sebenarnya. Yang gak cerah apanya, Kak? Masa depannya. Ini kita akan sebutin soalnya ini sedih banget. Namun Hoyte ini tidak langsung berpikir main di tim utama. Iya, soalnya waktu itu Arsenal di bawah Arsene Wenger punya banyak pemain bagus. Nah, nyatanya momen itu terjadi 11 hari setelah debutnya di Piala Liga. Jadi dia tuh emang udah pernah dimainin di Piala Liga, tapi di Premier League mah belum diturunin gitu. Nah, debutnya di Premier League ini hadir di laga melawan Manchester City pada 22 November 2008. Tapi baru 1 jam Arsenal tuh udah kalah 0-3.
posisinya digantikan oleh Aaron Ramsey. Dan setelah laga itu dia tuh nggak tahu itu tuh apakah jadi awal atau akhirnya karir bersama Arsenal gitu. Nah si Wenger dan staf kepelatihan ini tidak memberi tahu terlalu banyak nih masukan soal permainan si Hoyte. Akan tetapi ia diberikan kontrak jangka panjang sebelum dipinjamkan ke Watford di bursa transfer musim dingin. Betul. Kontrak baru membuat Hoyte ini yakin kalau karirnya di Arsenal sebenarnya belum selesai. Keyakinan itu tidak salah karena ia kembali diturunkan di perempat final Piala Liga. Nah, hasilnya di laga melawan Burnley tersebut Arsenal justru kalah lagi. Betul. Setelah itu Hoyte tak pernah lagi buat mereka. Jadi sejam di Premier League dan di perempat final kalah lagi udah gak pernah main lagi. Akhirnya si Hoyte ini karena karirnya menurun tuh akhirnya dipinjamkan ya. Pada 31 Desember 2008, Hoyte dipinjamkan ke Watford. Itu jadi salah satu fragmen penting dalam hidupnya karena ini untuk pertama kalinya dia tinggal sendirian. Waduh. Dan harus ngekos. Terus sih. Dan harus beradaptasi. Dia pasti nyari kosan campur. Dia pasti sering lihat yang jemuran. Aduh, kenapa ya? Ngekos itu agak tau aja negatif. Nah, si Iqbal tuh dia ngekos. Kenapa ada penama yang gak ada sangkut pautannya dengan bola? Ya gak, maksudnya kan si Iqbal masih di Bandung kok, masih Jatinangor gitu. Apa coba yang dicari? Nah jadi untuk pertama kalinya Hoyte ini dipinjamkan ke Watford dan dia tuh untuk pertama kalinya tinggal sendirian dan harus beradaptasi dengan segalanya. Yang paling masalah satu Kak, kualitas yang berbeda dengan Arsenal. Betul. Nah karena waktu di Arsenal kan Hoyte ini mendapatkan segalanya lah. Makanan berkualitas, gym standar klub top Eropa, perlengkapan latihan sampai lapangannya pun lapangan top lah. Sementara di Watford yaitu tim kualitas divisi Championship yang tentu saja masih ketinggalan dari Arsenal. Ya secara kualitas kurang lah ya. Jauh. Dari Watford, Hoyte ini kembali dipinjamkan ke tim Ligue 1 yaitu Brighton. Brighton masih di Ligue 1 nih. Untuk musim 2009-2010. Dan musim selanjutnya dia dipinjamkan ke divisi yang lebih rendah bersama Lincoln City dan AFC Wimbledon. 4 kali dipinjamkan ke tim divisi bawah membuat Hoyte sadar kalau kecil kemungkinan dia tuh bakal balik lagi ke Arsenal. Udah pesimis pasti. Ditambah lagi pada 1 Juli 2012 ia mendapatkan status bebas transfer. Nah dari situlah karir Hoyte ini menurun. Hoyte membela Dagenham dan Redbridge, Gillingham, Barnet, Ashley sampai kembali ke Dagenham lalu ke Maidstone United. Ke MU. Betul. Maidstone United. Bukan Madura tapi gitu. Nah, selanjutnya adalah membela timnas Trinidad dan Tobago. Jadi karir sepak bola Gavin Hoyte ini mungkin tak akan pernah kembali seperti ketika ia membela Arsenal. Tapi ada satu hal yang mungkin tak akan ia sesali, yaitu membela timnas Trinidad dan juga Tobago. Dia dua negara gitu. Betul. Bukan itu satu, tapi disebutnya itu emang. Nah, Hoyte ini sebenarnya membela timnas Inggris di kelompok usia U17. Dipanggil timnas Inggris justru. Di U17, U18, U19 dan U20. Hoyte bahkan masuk ke dalam skuad timnas Inggris di Piala Dunia U17 tahun 2007. Ia main di semua pertandingan yang dilakukan Inggris di kompetisi tersebut. Ya, jadi mungkin orang yang kayaknya bakal jadi pemain timnas Inggris ya. Betul. Tapi semua berubah ketika ia memilih timnas senior. Pada Mei 2014, timnas Trinidad dan Tobago itu memanggil dia. Hoyte. Bukan dong. Nah, ia sendiri punya darah Trinidad dan Tobago dari ayahnya, yaitu Les Hoyte. Ada Les nggak gini juga. Namanya kayaknya yang gitu ya. Pasti dia di sekolah Hoyte. Kan diajak nama bapak biasanya. Nah, kakaknya Justin, bukan Coach Justin. Baik lagi nih si Justin. Nah, Justin juga memilih timnas Trinidad dan Tobago pada 2013 meski ia sudah dipanggil sejak 2006. Ini standar pasti karena saingan di timnas Inggris bisa jadi karena susah ya. Berat, betul. Nah, debut Hoyte di Premier League adalah ketika tadi menghadapi Manchester City. Sementara debut Hoyte di timnas Trinidad dan Tobago adalah melawan Argentina yang dihuni para pemain bintang seperti Lionel Messi, Maxi Rodriguez dan juga Marcos Rojo. Nah, ia itu cuma main 20 menit tapi itu adalah pengalaman yang luar biasa untuknya gitu. Jadi debutnya lawan City hebat. Betul. Di timnas lawan Argentina. Antara hebat atau enggak kurang beruntung. Nah, meski punya pengalaman di timnas, tapi Hoyte tak kunjung kembali ke Premier League. Meski demikian, 1 jamnya melawan City ini tetap menawan buat Hoyte gitu. Ia menyebut sebagai hasil dari kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ini kayak orang-orang yang CV pernah masuk studi tour ke Cambridge. Itu di CV saya kuliah Cambridge. Uangnya dari mana? Waktunya juga gak ada. Tiba-tiba ditulis di CV. Aduh, itu tadi ya bahasan soal Gavin Hoyte. Kalau Aliza pernah nonton nggak
Atau pernah lihat nggak sih? Saya waktu itu zaman yang Arsenal udah di akhir kepelatihan Wenger, emang pernah dengar nama Hoyte ini. Cuma ternyata Justin kayaknya. Iya, bukan yang si Gavin. Iya. Benar. Mungkin kayak semacam Rio Ferdinand sama tapi Les Ferdinand jago ya. Dan emang yang dari akademi kalau emang nggak masuk ke timnas utamanya akan gampang dilupain sih pada akhirnya. Oh, mungkin dia tuh pengen kayak Gary sama Phil Neville. Benar, pada akhirnya ya masih dipanggil sama timnas tim utama gitu. Benar. Itu tadi pembahasan kami soal Gavin Hoyte di segmen yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Perkembangan Sepak Bola. Mantap.